Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa pada kesempatan malam hari ini. Setelah kita pada pertemuan yang pertama, kita telah alhamdulillah sama-sama membahas tentang keistimewaan, tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari situ kemudian mudah-mudahan menjadikan sebuah motivasi buat kita, wahai teman-teman semuanya, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar, mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita sama-sama mulai belajar tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sirah sendiri yang memiliki arti perjalanan, dan yang dimaksudkan dengan kalimat sirah nabawiyah adalah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, mari kita sama-sama mulai mempelajari sirah nabawiyah dengan mengetahui manfaat serta faedah dari kita belajar sirah nabawiyah. Dan insyaallah pada kesempatan saat ini kami akan sampaikan bagian pertama tentang manfaat ataupun faedah dari kita belajar sirah nabawiyah, yang tentunya pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ketahui bahwa hitungan umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hijriyah, umur beliau adalah 63 tahun. Sehingga dalam mempelajari sirah nabawiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak cukup bagi kita sehari dua hari, namun butuh waktu berhari-hari. Kenapa demikian, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sejatinya perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hari demi hari, banyak perbuatan, banyak sikap, banyak contoh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada umatnya, yang dengannya kaum muslimin bisa mengambil faedah, bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian pertama di antara manfaat kita belajar sirah Nabi adalah ma'rifatun Nabi alaihi salatu wassalam itu sendiri. Yang dalam konteks mempelajari sirah Nabi ataupun sejarah dan juga biografi Nabi, makna dari ma'rifatun Nabi alaihi salatu wassalam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan cara mengenal beliau secara mendalam ataupun dengan secara menyeluruh.
Maksudnya adalah memahami, mempelajari tentang biografi Rasulullah SAW, sejarah Rasulullah SAW secara detail tentang kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin mulai dari tentang kemuliaan beliau, dari sisi nasab beliau, tentang kabilah Quraisy, kabilah paling mulia, tentang keluarga besar Bani Hashim yang memang Allah Subhanahu wa taala pilih. Juga tentang kondisi kota Makkah secara khusus dan umumnya bangsa Arab, tempat beliau dilahirkan. Baik itu berkenaan tentang sejarah beliau sebelum beliau dilahirkan, di saat beliau dilahirkan, kemudian ketika beliau dilahirkan, sejarah tentang masa kecil beliau, tentang pertumbuhan beliau, masa dewasa beliau, sampai kemudian kepada masa pernikahan beliau. Berlanjut bagaimana beliau mengarungi kehidupan dalam berkeluarga, bagaimana beliau bermuamalah dengan tetangga, bagaimana beliau mendidik anak, bagaimana akhlak beliau, sifat pribadi beliau, bagaimana perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam masalah dakwah, bagaimana beliau berinteraksi dengan umatnya, hingga kemudian ikhwatal iman, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai aspek kehidupan beliau yang nantinya dengan belajar sirah kita bisa dapatkan banyak manfaat. Oleh karena itu menurut saya pribadi, menurut kami pribadi, mempelajari sirah nabawiyah adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim. Tentunya setelah kita mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika dibingkai, maka belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tiga hal yang saling berkaitan, saling berhubungan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengharap kedatangan hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang-orang yang dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa sahib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa dengan kita mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mempelajari sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu di antara cara kita bisa meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan terbaik bagi kita. Mempelajari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sejarah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, itu akan membantu kita memahami bagaimana beliau menerapkan dinul Islam, menerapkan ajaran Islam dalam praktek kesehari-harian kita. Sehingga dengan demikian, ayyuhal ikhwah, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu semua bisa memperkuat iman kita dan semakin bersemangat kita untuk beramal saleh, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Rasulullah SAW bagi umatnya, bagi kita semuanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagi kita, kepada kita dengan firman-Nya,
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penderitaan kalian. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keimanan dan juga keselamatan atas kalian. Beliau amat belas kasih, lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi umat manusia, khususnya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok seseorang yang memiliki banyak sifat mulia. Di antaranya beliau adalah sangat perhatian, sangat respek terhadap kaum muslimin, terutama terhadap keimanan mereka, terhadap keselamatan mereka dari kesesatan dan dari siksa neraka. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berempati terhadap saudara-saudaranya, terhadap para sahabat yang mendapatkan penderitaan yang begitu hebat di saat itu. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan bagaimana beratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, khususnya ketika fase dakwah di Makkah. Bahkan fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah kurang lebih 13 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat lalui dengan banyak penderitaan. Sehingga ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari situ juga banyak pembelajaran, banyak hikmah, banyak manfaat yang bisa kita ambil, kita jadikan teladan dari contoh-contoh yang Rasulullah SAW telah berikan kepada kita. Kita bisa bayangkan 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Makkah. Ribuan orang yang ada di kota Makkah saat itu, dari berbagai kabilah. Namun ikhwatan iman, pemirsa sahib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru sekitar 153 orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, yang beriman kepada Allah, menyatakan keislaman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 13 tahun. Dan ini mungkin jadi pembelajaran bagi kita, bil khusus para asatidzah, para dai, ketika mereka di dalam menjalankan tugas mereka berdakwah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian demi ujian didapatkan. Ingat akan apa yang telah didapatkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Beliau berdakwah 13 tahun, namun hanya sekitar 153 orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ma'rifatun Nabi alaihi salatu wassalam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sejak awal sampai kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting bagi kita. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya akan sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salah seorang sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat kecil yang dahulu pada saat sekitar umur 9 sampai 10 tahun, ibundanya Ummu Sulaim menghadiahkan putranya Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Anas bin Malik menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Anas bin Malik sedikit banyak tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari 2000 hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari jalur sahabat Anas bin Malik ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menyatakan bahwa, demi Allah, aku menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 tahun.
ketika beliau berumur sekitar 9 tahun sampai 19 tahun. Tapi kata beliau, demi Allah, aku tidak pernah melihat dan menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentak di antara istri-istri beliau dan putra-putri beliau. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kesaksian dari salah seorang sahabat. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarga beliau. Saat itu, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penguat bagi kita semuanya, agar kita termotivasi dan semangat belajar sirah nabawiyah. Di antara manfaatnya adalah kita benar-benar mengetahui tentang sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menyeluruh dan mendalam. Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai olehnya daripada cintanya dia kepada kedua orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada manusia seluruhnya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan semakin kita mempelajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semangat, dengan menyeluruh, akan bisa menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara yang menurut saya ajib, sungguh sangat mengherankan bagi kita semuanya. Setiap kali kita membaca tentang sejarah Nabi, setiap kali kita mendengarkan tentang kisah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kita membaca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kita mendengar penjelasan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Rasulullah itu ada dekat di antara kita. Masya Allah. Ikhwatul iman, pemirsa saib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah satu di antara manfaat-manfaat dan faedah kita mempelajari sirah nabawiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya manfaatnya adalah kita bisa mengetahui tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mendalam. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mencintai beliau, yang barangkali di antara caranya adalah dengan cara kita mempelajari sirah nabawiyah, sirah perjalanan hidup beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.